Mari sekarang kita bahas soal berikut. Suatu sel volta disusun dari 2,5 sel berikut. Ag plus Ag dan Fe3 plus Fe2 plus. Jika diketahui N0 Ag plus Ag sama dengan 0,80 volt dan N0 Fe3 plus Fe2 plus sama dengan 0,77 volt, gambarkan notasi sel volta ini dalam keadaan standar. Ya. Jadi kita harus tahu dulu mana yang katoda, mana yang anoda. Ya. Karena N0 Ag plus Ag itu lebih besar dari N0 Fe3 plus Fe2 plus, maka sistem Ag plus Ag itu akan ada pada katoda dan sistem Fe3 plus Fe2 plus akan ada pada anoda. Nah, supaya terjadi reaksi oksidasi Fe2 plus Fe3 plus, kita harus gunakan elektroda yang inert yaitu platina, sehingga anodanya bisa ditulis seperti ini. Ya. PT, ya, ini elektroda inert yang kita pilih. Lalu Fe2 plus, Fe3 plus, ya, tanda koma karena Fe2 plus dan Fe3 plus itu satu fasa. Lalu ada jembatan garam, lalu Ag plus Ag. Ya, jadi ini notasi selnya. Pertanyaan B. Dari data berikut, perkirakan apakah nilai potensial sel ini akan semakin besar atau semakin kecil jika suhu dinaikkan menjadi lebih besar dari 25 derajat Celcius. Ya. Jadi kita tahu bahwa nilai N0 sel itu sebanding dengan ln tetapan kesetimbangan reaksi redoksnya. Jadi makin besar tetapan kesetimbangan, makin besar juga potensial sel. Ya. Nah, kita tahu tetapan kesetimbangan itu bisa makin besar dengan naiknya suhu kalau reaksinya endoterm. Sebaliknya pada reaksi eksoterm, nilai tetapan kesetimbangan akan makin kecil kalau suhu dinaikkan. Ya. Jadi di sini kita harus tahu dulu reaksi ini eksoterm atau endoterm. Ya. Jadi kita gunakan data ini untuk menentukan nilai delta H pada keadaan standar. Ya, kita tulis dulu reaksi selnya. Reaksi selnya adalah Ag plus ditambah Fe2 plus, ya, menghasilkan Ag ditambah Fe3 plus. Ya. Kita bisa hitung, ya, delta G0 dari reaksi ini itu adalah delta G0F dari Fe3 plus ditambah delta G0F dari Ag dikurangi delta G0F dari Fe2 plus dikurangi delta G0F dari Ag plus. Ya, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Untuk Fe3 plus itu minus 10,54 kilojoule per mol. Satuannya tidak saya tulis di sini. Ditambah 0 ya untuk Ag dikurangi dengan minus 84,93 untuk Fe2 plus dikurangi 77,1 untuk Ag plus. Ya. 77,11 ya. Jadi kalau kita hitung nilai delta G0-nya itu sama dengan minus 2,71 kilojoule per mol. Nah, untuk delta S0 perhitungannya mirip ya. Ini adalah S ya, entropi standar dari Fe3 plus
ditambah entropi standar dari Ag dikurang entropi standar dari Fe2+, dikurang entropi standar dari Ag+. Kita bisa hitung ini dengan memasukkan angka-angka dari tabel ini ya. Ini adalah 293,3 ditambah 42,55 dikurang untuk Fe2+ 113,4 dikurang entropi standar untuk Ag+ adalah 73,93. Kalau kita hitung nilainya adalah 148,52 Joule per mol per Kelvin. Nah, dari sini kita bisa hitung nilai delta H0-nya karena kita tahu delta G0 sama dengan delta H0 kurang T delta S0. Ya, atau delta H0 sama dengan delta G0 ditambah T delta S0. Kita tinggal gunakan data ini dan data ini. Ya. Minus 2,71 ditambah temperaturnya 298 Kelvin. Ya. Nah, karena ini satuannya kilojoule per mol, ini satuannya joule per mol, maka delta S0-nya adalah 0,14852 kilojoule per mol Kelvin. Ini di sini tulis satuannya tidak saya tuliskan. Ya. Sehingga kita tahu delta H0-nya sama dengan 41,55 kilojoule per mol. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa reaksinya adalah endoterm. Ya. Jika temperatur kita naikkan, maka nilai K, maka nilai K itu juga akan naik. Ya. Nah, kita tahu hubungan antara N0 sel dengan K, yaitu RT per NF ln K. Jadi kalau temperatur dinaikkan, K-nya naik, S-selnya juga akan makin besar. Ya, ditambah lagi ya kenaikan temperatur dari persamaan ini juga akan menaikkan N0 selnya. Jadi kalau suhu naik, ya, kalau awalnya 25 derajat, misalnya kita naikkan ke 30 derajat, maka nilai dari N0 sel itu akan semakin besar. Ya. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan ini.